Assalamualaikum, halo Sobat Jember Times. Bertemu kembali dengan saya Safa Muhammad. Di sesi kali ini saya akan sharing atau berbagi tips bagaimana kita bisa berinvestasi di properti itu dengan modal yang sangat minim, kemudian dengan hasil yang maksimal, ya. Atau Anda yang ingin bisnis properti juga bisa dengan menggunakan modal yang sangat minim. Nah, sebelum saya bercerita bagaimana caranya, saya ingin sampaikan bahwa coba kalau Anda perhatikan, orang yang kaya di dunia ini, ya, kebanyakan orang kaya itu biasanya dia memiliki properti, ya. Jadi setelah kaya dia kemudian membeli properti, propertinya banyak. Jadi itu adalah salah satu ukuran, ya, kekayaan seseorang. Memang sih sekarang kekayaan seseorang tidak hanya dilihat dari jumlah properti, karena sekarang di zaman era media sosial atau internet itu ada istilahnya aset digital, ya. Jadi orang yang punya platform digital atau aplikasi yang banyak crowded gitu, ya, yang punya banyak massa atau banyak konsumen atau itu mereka juga bisa kaya dengan cepat. Nah, itu yang pertama. Jadi orang kaya itu biasanya bisa dinilai dengan salah satunya adalah dengan cara melihat seberapa banyak dia memiliki aset-aset properti. Nah, yang kedua, orang kaya itu sebagian besar juga atau banyak yang dia berbisnis properti atau investasi properti kemudian dia menjadi kaya. Nah, dua hal penting ini sebenarnya ada kesamaan bahwa hampir semua orang itu kalau ingin kaya itu bisa memulai dengan bisnis properti, atau kalau dia sudah kaya dia biasanya pasti punya properti, ya, properti yang mahal atau properti yang banyak dan itu. Nah, properti itu juga bisa dijadikan sebagai aset atau salah satu untuk menghasilkan uang secara passive income, gitu, ya. Jadi kalau Anda punya properti apartemen atau punya kos-kosan atau punya ruko yang disewakan, nah itu adalah properti yang bisa menghasilkan dan Anda bisa menjadikan itu sebagai alat passive income. Nah, tetapi tentu kan ada yang bilang investasi di properti itu butuh modal yang besar, ya. Misalkan nggak mungkin kan orang kalau punya 5 juta atau 10 juta mau investasi properti, atau punya 50 juta itu kan, ya memang mungkin kalau 50 juta masih dapat lah, ya, investasi di tanah di daerah tertentu yang masih sepi. Nah, itu bisa. Tetapi bagi orang-orang yang tinggal di kota seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, nah itu kan uang 25 juta, 50 juta itu kan kayaknya tidak signifikan untuk melakukan investasi sendiri, ya. Nah, saya akan bagikan tips, ya, bagaimana supaya Anda yang ingin punya investasi properti kemudian atau ingin berbisnis properti. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara melakukan investasi secara patungan, ya, patungan atau membeli properti secara rame-rame. Nah, ini menurut saya adalah salah satu cara yang paling aman di mana kita bisa melakukan investasi dengan hasil yang maksimal. Jadi kalau misalkan kita punya uang 100 juta misalkan, Anda bisa ajak itu teman-teman Anda untuk membeli sebuah properti misalkan senilai 1 miliar, ya. Jadi Anda punya 100 juta, kemudian tinggal aja cari 10 orang, ya, 10 orang 100 100 100 itu kan. Jadi dikumpulkan
kemudian Anda beli salah satu properti yang Anda anggap menguntungkan. Nah, agar untungnya maksimal, memang membeli properti tidak bisa seperti ini. Jadi kalau Anda punya uang 1 miliar, kemudian Anda beli, nunggu misalkan sampai setahun, 2 tahun, nah itu sih bisa aja, tapi untungnya kurang maksimal. Maka yang Anda lakukan adalah setelah Anda mengumpulkan uang 1 miliar misalkan dengan 10 teman Anda, kemudian Anda belikan, Anda misalkan beli tanah, covering, ada 200 meter, Anda bagi 2 atau 3 gitu kan, dibangun. Nah, itu bisa menghasilkan biasanya keuntungannya yang relatif cepat daripada Anda membeli tanah atau properti rumah, ruko, kemudian didiamkan nunggu setahun 2 tahunnya. Itu kelamaan ya. Jadi seperti itu. Nah, amannya di mana sih kalau kita beli properti secara patungan? Ya, amannya pertama, investasi properti itu nanti di sertifikatnya, kalau misalkan di antara 10 orang ini tidak mau menyerahkan ke salah satu pengurus, anggap misalkan ada 10 orang. Nah, itu di sertifikat bisa atas nama 10 orang ya. Jadi makanya ketika mau beli tanda tangannya 10 orang, ketika mau jual juga 10 orang. Ya, jadi kalau sudah punya istri masing-masing berarti 20 orang datang ke notaris untuk tanda tangan jual beli properti yang dibeli patungan. Dan itu menurut saya masih ya aman gitu loh. Jadi di antara mereka juga tidak bisa jual seenaknya. Artinya takut misalkan Anda kalau atasnamakan 1 orang atau Anda menitipkan uang Anda ke salah satu orang, nanti khawatir uangnya digunakan bermasalah. Nah, dengan cara patungan kemudian nama propertinya itu atau nama di sertifikatnya itu namanya bersama-sama, ini insya Allah pasti aman gitu loh ya, pasti aman. Jadi di antara mereka tidak bisa menyalahgunakan propertinya atau uangnya hasil penjualannya gitu loh. Nah, tetapi memang ada sedikit kelemahan ya, tapi tidak signifikan ya. Misalkan kalau mau tanda tangan jualnya itu memang harus menghadirkan semua pemilik saham atau pemilik uang yang ada di properti itu. Jadi kalau ada 10 orang, ya 10 orang harus datang ke notaris. Kalau yang ada sudah beristri, bersuami, berarti suami istri harus datang ke notaris. Kalau ada 10 orang, 2 orang kali suami istri berarti 20 orang datang ke notaris. Nggak masalah, ya, nggak masalah. Nah, itu Sobat Muta'im salah satu cara investasi properti secara patungan dan yang relatif paling aman. Nah, yang kedua itu menurut saya tingkat keamanannya yang cukup bagus juga adalah sekarang ini kan di era digital ada yang namanya crowdfunding ya. Jadi ada peer-to-peer lending, ada crowdfunding, pengumpulan dana untuk investasi properti ya. Nanti silakan Sobat Jamu Time searching di internet. Nah, itu banyak sekali lembaga-lembaga atau platform-platform yang menyediakan membantu Anda untuk investasi di properti. Nah, cuman kalau yang ini itu juga lebih fleksibel lagi. Anda bisa investasi mulai dari yang 1 juta, 5 juta, 10 juta dan sebagainya. Nah, tetapi kalau yang dengan sistem crowdfunding ini yang ikut platform lembaga keuangan non keuangan tertentu itu tentu Anda hanya pasif gitu loh ya. Jadi Anda nitip uang, kemudian Anda nunggu hasilnya. Nah, saya pikir kalau seperti ini Anda memang dapat untung. Ya, dapat untung, tetapi Anda tidak akan merasakan feel-nya gitu ya, sebagai proses belajar bagaimana mencari properti, kemudian bagaimana membangun properti dan kemudian menjualnya. Nah, beda itu loh. Jadi menurut saya kalau yang ikut platform crowdfunding tadi itu ya Anda cuma duduk manis, naruh uang, nunggu hasil, selesai.
Nah, nggak ada proses pembelajaran. Karena itu yang saya sarankan ya, jika Anda mau bisnis properti atau investasi properti, ya menggunakan cara yang tadi, yang pertama, dengan cara patungan dengan teman-teman Anda semua. Itu loh. Nah, tentu saja harus ada leadernya ya, yang memotori, yang menggerakkan supaya investasi itu bisa berjalan dengan baik. Bisa jadi Anda kesulitan untuk mengumpulkan 10 teman-teman Anda untuk ikut berinvestasi rame-rame, kemudian kesulitan juga bagaimana mengelolanya. Nah, Anda bisa juga melalui semacam broker gitu ya, perusahaan tertentu atau perorangan tertentu yang Anda anggap mampu untuk mengelola investasi itu, kemudian dilakukan bagi hasil. Jadi misalkan Anda mewakili teman Anda, kemudian perusahaan itu yang mengelola. Jadi yang tanda tangannya mungkin cuma berdua ya, seorang pengelola dan Anda, atau 2 orang atau 3 orang, terserah ya, siapa yang disepakatin, sehingga Anda juga cuman Anda menitipkan properti itu kepada seseorang atau perusahaan yang memang khusus untuk melakukan pengelolaan properti patungan, gitu loh. Itu Sobat Jamu Times, sekilas atau tips sederhana dari saya. Jadi kalau Anda mau bisnis properti atau belajar investasi properti, Anda bisa lakukan dengan cara patungan dengan teman Anda. Nah, jika Anda mengalami kesulitan ya, barangkali bagaimana memulainya, kemudian bagaimana mencari tanahnya, nanti silakan Anda bisa konsultasi dengan saya ya, gratis ya. Kalau masih wilayah Jakarta, insya Allah gratis lah ya. Bisa ketemu dengan saya atau WA dengan saya. Nanti silakan lihat WA di channel ini gitu. Nah, demikian Sobat Jamu Time, bila materi ini dirasakan bermanfaat, silakan di like atau di komen, atau kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan juga tuliskan pertanyaan di komen di bawah ini gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.